Kembali di Newsroom, pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap oleh KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Namun, baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin malam ya. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman hari ini menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Hedi Dokorehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program pemutihan pajak se-Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September 2025. Ratusan wajib pajak memadati kantor Samsat Karawang guna membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Ratusan warga Karawang menyerbu kantor Samsat Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Ada perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat para warga berbondong-bondong memanfaatkannya. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni lalu diperpanjang hingga 30 September mendatang. Bahkan wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Kalau beberapa waktu yang lalu jasara harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Kebijakan perpanjangan ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan.
sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya diperpanjang September, sampai akhir tahun juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak kepajak apa gitu. Sebelumnya, program pemutihan pajak dilakukan guna meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni, kini hingga 31 Oktober 2025.